Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak dosen yang menonton presentasi kami kelompok 6. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta kesehatan hingga kita bisa mempresentasikan hasil diskusi yang telah kita kerjakan. Baiklah, sebelum memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita sampaikan yaitu tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Sebelum itu, perkenalkan saya Inayatul Maula sebagai perwakilan dari kelompok 6 dan kedua rekan saya Fira Safitri dan Merinda Dia Safitri. Yang pertama ada pengertian tarjih. Tarjih berasal dari kata rojaha yurajihu tarjihan yang bermakna mengambil sesuatu yang lebih kuat. Kalau menurut istilah, tarjih berarti membanding-bandingkan pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil pendapat mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat. Dengan ini, tarjih juga dimaknai sebagai evaluasi terhadap berbagai pendapat fikih yang sudah ada mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada esensi Al-Quran dan As-Sunnah dan lebih maslahat untuk diterima. Yang kedua ada sejarah tarjih. Perumusan manhaj tarjih sudah ada sejak tahun 1935 dengan adanya surat edaran dari PB Muhammadiyah Muktamar Khususi. Isi dari perumusan di Jogja disebut Masalah 5 yang terdiri dari agama, dunia, ibadah, kias, dan sabilillah. 10 kali muktamar di tahun 1929 sampai dengan 1940 menghasilkan kitab beberapa masalah yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah usul fiqh. Munas Tarjih ke-24 di Malang dan ke-25 di Jakarta mengesahkan manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam sebagai penyempurnaan dan pengembangan dari manhaj yang sudah dirumuskan sebelumnya. Munas Tarjih ke-26 di Padang menghasilkan rumusan menyempurnakan hasil Munas Tarjih di Malang. Yang ketiga, ada pokok-pokok manhaj tarjih. Di sini terdapat 6 bagian, yaitu pertama, di dalam beristidal. Beristidal secara umum berarti pengambilan dalil basic. Intinya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, dalam pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah. Yang ketiga, tidak mengikatkan diri pada satu mazhab, walaupun pendapat-pendapat mazhab bisa terjadi. Yang keempat, prinsip terbuka dan toleransi, tidak berasumsi bahwasanya hanya majelis tarjih saja yang paling benar. Yang kelima, di dalam persoalan akidah tauhid hanya dipergunakan dalil-dalil mutawatir. Yang keenam, tidak menempi ijma. Ijma yaitu kesepakatan di para kalangan imam tentang teman dekat untuk basic satu kesatuan. Materi selanjutnya yaitu hakikat dan fungsi majelis tarjih yang akan dijelaskan oleh rekan saya Merinda. Silakan Merinda. Hakikat dan fungsi majelis tarjih. Tugas utama majelis ini yakni menimbang persoalan dua yang diperselisihkan atau khilafiyah dalam rangka mengambil pendapat yang nilai berdasarkan pada dalil yang lebih kuat atau arjah sebagai pedoman dari amalan warga Muhammadiyah. Secara implisit, pembentukan majelis ini dimaksudkan untuk menyediakan forum bagi para ahli untuk bekerja bersama mengenai suatu masalah. Mencerminkan konsultasi atau musyawarah untuk mengakomodasi konflik dan perbedaan pendapat, menjadi forum untuk mencapai pemahaman bersama dalam menghadapi masalah sosial dan keagamaan tertentu.
pokok, ada 3 produk majelis tajwid. Yang pertama yaitu putusan. Putusan adalah hasil munas tajwid yang beresmi Muhammad, bukan keputusan majelis tajwid. Sifatnya mengikat organisasi secara formal. Contoh, keputusan munas tajwid ditertibkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian diterbitkan dalam buku himpunan putusan tajwid. Di dalamnya misalnya Masailul Hamzah tahun 1954, Kitab Iman tahun 1929, Kitab Al-Salat tahun 1929, Kitab Al-Taharah tahun 1933, Kitab Al-Jazah tahun 1936, dan Kitab Al-Syam tahun 1939. Fikih tata kelola, fikih kebencanaan, fikih air, tuntunan menuju keluarga sakinah. Produk yang kedua adalah fatwa. Fatwa merupakan jawaban majelis tajwid terhadap pertanyaan masyarakat mengenai masalah-masalah yang memerlukan penjelasan dari segi hukum syariah. Sesuai dengan sifat fatwa pada umumnya, fatwa majelis tajwid tidak mengikat baik secara organisatoris maupun anggota sebagai perorangan. Bahkan, fatwa tersebut dapat dipertanyakan dan diskusikan. Fatwa majelis tajwid dalam bukunya Jawab Agama yang sekarang sudah dijilid serta website fatwa tadi.org.id. Produk yang ketiga adalah wacana. Wacana merupakan gagasan-gagasan atau pemikiran yang dilontarkan dalam rangka memancing dan menumbuhkan semangat berijtihad yang kritis serta menghimpun bahan-bahan atau stok ide mengenai berbagai masalah aktual dalam masyarakat. Contohnya, jurnal tajwid dan berbagai buku yang diterbitkan, Tajwid Muhammadiyah untuk pencerahan peradaban, wacana fikih perempuan, Rensi Islam multikultural, dan beberapa hasil dari halaqah tajwid lainnya. Next. Mari selanjutnya adalah pengertian tajwid. Istilah tajwid diambil dari sebuah hadis yang berbentuk kata kerja yujadidu. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin min juddadu laha dinah. Artinya, sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini di setiap penghujung 100 tahun seseorang yang akan melakukan tajdid atau memperbaharui agamanya. Menurut Ibnu Qayyim, makna tajdid dalam hadis ini adalah menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah hilang dari beramal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta perkara-perkara yang sesuai dengan keduanya. Tajdid berarti ihya. Ihya atau al-ihya bermakna menghidupkan ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah banyak terbengkalai di kalangan umat Islam. Kemudian, ibanah, memisahkan ajaran Islam dari unsur-unsur non-Islam. Kemudian i'adah, makna i'adah adalah kembali kepada kemurnian Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Maqbulah sebagaimana dipahami Rasulullah dan sahabatnya salafus sholih. Kemudian purifikasi yang artinya pembaharuan. Next. Makna gerakan tajdid. Ada dua pengertian. Yang pertama yaitu purifikasi. Purifikasi yaitu pembaruan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam ke keaslian dan kemurniannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama ini diterapkan pada bidang akidah dan ibadah mahdhah. Yang kedua yaitu reformasi, mengandung pengertian modernisasi atau dinamisasi, atau juga disebut pengembangan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan masyarakat.
Pengertian yang kedua diterapkan pada masalah muamalah duniawi. Tajdid dalam pengertian ini sangat diperlukan, terutama setelah memasuki era globalisasi, karena pada era ini bangsa-bangsa di dunia mengalami interaksi antar budaya yang sangat kompleks. Untuk materi selanjutnya, yaitu landasan teologis gerakan tajdid, akan dijelaskan oleh teman saya, Firasa Fitrisari. Landasan teknologis gerakan tajdid. Landasan dan sumber dalam suatu Muhammadiyah, yaitu adalah pedoman hidup Islam, warga Muhammadiyah ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dalam pemikiran-pemikiran formal baku atau Muhammadiyah seperti meyakinkan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, makdimah, anggaran dasar Muhammadiyah, mantan pribadi Muhammadiyah, Hiddah, perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil keputusan Majelis Tarjih. Yaitu mempunyai yang pertama, universalitas dan finalitas. Ajaran Islam di suatu sisi dan perkembangan jiwa, sejarah, dan peradaban umat manusia yang tahap, batas, dan sisi yang lain. Maka pembaruan tajdid dalam Islam adalah kiniskarian. Dan yang kedua, Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah yang memuatkan semua prinsip moral dan agama untuk semua umat manusia. Dan yang ketiga, Islam adalah agama universal yang isinya adalah rahmat bagi seluruh alam. Next. Latar belakang tajdid, yaitu mempunyai dua, internal bercampur akidah dan khaufah yang tahayul, maraknya bid'ah di bidang ibadah. Terus yang kedua, meluaskan taklid buta yang kemudian melahirkan konsep iddah telah tertutup. Eksternal, keunggulan Barat dalam bidang IPTEK dan organisasi, dan dominasi dan penjajahan Barat atas dunia Islam. Yang tema-tema tajdid. Kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan secara bertahap pada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup manusia. Sunnah yang dimaksud dengan Rasulullah merupakan hal yang tidak wajib dilakukan namun akan berpahala bila dikerjakan dan para Rasulullah. Perlunya kembali membuka tajdid. Ya, yang diperlukan untuk memahami lebih dalam mengenai Al-Quran dan Al-Hadis. Tajdid tersendiri berdiri upaya para ulama dalam menyimpulkan hukum dari kedua sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, kemerdekaan dunia Islam dalam dominasi dari penjajahan Barat. Dan yang keempat, penyerapan IPTEK dan organisasi Barat. Next. Implementasi tajdid dalam sejarah Islam, yaitu terdiri dari 5. 1. Modernisme, penerapan Islam secara fleksibel dan menginterpretasikannya dengan metode modern. Westernisme, menyesuaikan Islam dengan nilai-nilai Barat. Dan yang ketiga, sekulerisme, menerapkan Islam hanya pada bidang ritual. Di luar persoalan ritual adalah wilayah orioritas akal. Dan yang keempat, tradisionalisme, menginspirasikan Islam lokal serta menolak bentuk perubahan dalam pemikiran dan praktik Islam. Yang terakhir,
fundamentalisme menerapkan Islam dengan secara menginterpretasikannya secara kaku dan menolak metode di luar Islam termasuk Barat. Dari kesimpulan materi tersebut bahwa ta'did adalah sebuah upaya atau gerakan untuk mengembalikan pemahaman agama dari perubahan-perubahan bid'ah yang menyimpang tahrif kepada agama yang murni sehingga umat bisa beramal sesuai dengan sumber agama yang asli, yaitu yang disebut dengan purifikasi. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penutupan dari kelompok kami. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Baldatul Auliya, Baldatul Auliya, Syailillah, 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 Bijahi Ba'alawi, Bijahi Ba'alawi, Syailillah, 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 Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.